Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Saya sambut dengan salam hangat dari Medan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Sekali lagi saya ajak kita berdoa. Bapa di sorga, kami serahkan tayangan pagi menara doa pagi ini Tuhan jamaah. Roh Kudus, Engkau ada dalam diri kami. Roh Allah yang ada pada kami lebih besar daripada masalah kami. Sehingga kami percaya bahwa kami bisa mengatasi tekanan mental, bisa kami atasi tekanan batin yang kami alami lewat pasangan kami, keluarga kami, anak-anak kami, lewat orang yang terdekat dengan kami, yang sering sekali membuat kami mengalami down, kena mental. Tapi kami percaya bahwa roh Allah yang ada pada kami jauh lebih besar daripada dunia ini. Berkati Tuhan penyampaian firman Allah. Kami dengarkan firman-Mu dan kami mau memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita datang menyembah Tuhan dengan berkata, inilah rinduku kepadamu. Ayo Bapak Ibu yang ada di online kita katakan, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku, seluruh jiwaku memujimu, memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam
setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, nyatakan Tuhan, nyatakan jalan, nyatakan Tuhan, nyatakan jalan-Mu. Saudara, percayalah, kuasa Tuhan terlebih besar daripada tekanan batinmu. Dengan iman kita berkata, hanya Kau Tuhan penolongku. Ketika kita dekat Allah, kita akan tenang. Memang masalah tidak langsung selesai, tetapi ada damai sejahtera di hati kita dan pikiran kita. Sehingga kita bisa dengan tenang menghadapi setiap persoalan hidup kita. Dengan iman kita berkata, hanya Kau Tuhan penolongku. Ya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan iman katakan, Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup.
kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kami percaya waktu Tuhan tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Engkau sedang bekerja ketika kami berdoa. Engkau sedang bekerja untuk menolong kami, membela hidup kami. Kami percaya Engkau bekerja dengan cara-Mu yang luar biasa. Engkau bekerja, kami percaya Engkau menolong orang-orang yang datang padamu. Diberkatilah yang berharap padamu, diberkatilah yang mengandalkan Engkau, diberkatilah Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Bekerja dengan cara-Mu, Engkau bekerja dengan cara-Mu, Engkau bekerja dengan cara-Mu. Haleluya. Kami percaya semua indah pada waktunya, semua indah pada saatnya. Padamu, terima kasih Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih sampai akhir hidup kami Tuhan, kami hanya berharap kepadamu. Kami percaya semua indah pada waktunya. Engkau pasti menolong setiap kami yang tetap percaya kepadamu. Walaupun kami belum melihat pertolongan, walaupun kami belum melihat selesai masalah kami, tapi kami percaya Engkau sedang bekerja Tuhan. Dengan cara-Mu yang dahsyat, dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau bekerja memulihkan pernikahan demi pernikahan, memulihkan rumah tangga demi rumah tangga, hubungan anak-anak dengan orang tua. Kami percaya yang sakit pun disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Dan orang-orang sakit Engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman percaya Tuhan berkati obat-obat mereka. Demikian juga Tuhan ekonomi dan usaha mereka. Kami percaya Tuhan memberkati setiap orang yang berseru padamu. Dalam Tuhan Yesus kami berkata sampai akhir hidup kami, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu
ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tanpa Engkau mengenalku lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai
sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Buat saudara-saudaraku, keluargaku. Ada keluarga saya yang di Jakarta, Ibu Ica. Ada juga baru saya di sana, Disa, dan ada juga keluargaku Ibu Win, Ibu Wina. Shalom dan semua keluarga-keluargaku yang ada di Batam, yang ada di berbagai daerah. Saya akan menyampaikan tema khotbah kena mental oleh pasangan. Saudara, ada banyak orang yang kena mental oleh orang yang terdekat dengan dia. Sedih ya, memang itu sedih. Tetapi ya itulah manusia, besi dengan besi saling menajamkan. Manusia dengan sesamanya saling menajamkan. Itu kata Alkitab. Jadi tidak terelakkan oleh kita yang namanya kena mental. Dan biasanya semakin dekat orangnya, kita semakin lebih kena mental. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengangkat tema ini supaya Bapak Ibu bagaimana mengatasi kena mental. Tidak sekedar tahu kena mental oleh pasangan atau anak-anak atau keluarga. Tetapi Bapak Ibu akan saya berikan solusi bagaimana mengatasi kena mental. Ketika mentalmu down, terpuruk, tersakiti, terhianati, saya percaya saudara akan memahaminya lewat pendengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah saudara, saya ambil ayat Filipi 4 ayat 4 ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 Filipi 4, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara semua, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pada 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Definisi kesehatan mental. Kalau kita lihat apa definisi kesehatan mental menurut WHO. Kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan di mana individu menyadari kemampuannya sendiri. Jadi orang yang sehat mentalnya, dia sadar kemampuannya, potensinya, dan dapat mengatasi tekanan hidup yang normal. Jadi orang yang sehat mentalnya akan dilihat ketika ada tekanan hidup, dia mampu mengatasinya. Tentu tekanan hidup yang normal ya. Maksudnya adalah misalnya kalau terjadilah kematian anak yang kita cintai, ya semua orang juga akan kena mental. Tapi dia akan mampu mengatasinya dengan seiring dengan waktu. Tetapi pada masanya awal-awalnya dia pasti akan ada kena mental. Sedih, terpuruk, lemah, nangis, terdiam. Contoh kasus seperti itu.
Tetapi dengan seiring sehat mental dia mampu mengatasinya. Dan orang yang sehat mental dapat bekerja secara produktif. Jadi orang yang sehat mentalnya akan kelihatan dari cara kerja dia. Orangnya produktif. Orangnya bekerja energik, produktif, semangat, sukacita akan kelihatan. Jadi orang yang kena mental, pekerjaannya terganggu, tidak produktif, kurang semangat, kurang sukacita, kurang fokus, kurang konsentrasi, sehingga kurang produktif. Karena dia memikirkan kata-kata orang yang menyakiti dia, memikirkan orang-orang yang mengecewakan dia, memikirkan orang-orang yang berlaku jahat kepada dia, sehingga dia gagal fokus. Karena dia sudah kena mental oleh kata-kata toksik dari keluarganya, dari pasangannya, dari orang yang terdekat pada dia. Sehingga orang yang kena mental dia kurang produktif, kurang fokus. Nampak dari cara kerja, nampak dari raut wajah atau gerak-gerik, nampak dari postur tubuh akan kelihatan. Orang yang kena mental dia nggak bisa bohongi. Postur tubuhnya akan kelihatan. Wajahnya, senyumnya, senyum yang terpaksa akan kelihatan. Dia nggak bisa menyembunyikan karena wajah itu adalah cerminan isi hati. Nah, orang yang sehat mentalnya, orang ini akan sangat bermanfaat. Tapi kalau orang sudah kena mental, dia kurang bermanfaat kepada sekelilingnya. Bahkan dia bisa menjadi victim mentality, mentalitas korban. Mengasihani diri, murung, sedih, meratapi nangis, meratapi nasib, dan akibatnya dia menjadi orang yang mengasihani dirinya sendiri. Jadi orang ini akan tidak produktif dalam bekerja. Dan orang yang sehat mental akan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberkati tayangan ini. Terima kasih. Tulis memberkati. Nah, mampu memberi kontribusi kepada komunitasnya. Jadi kalau seseorang yang sehat mentalnya, dimanapun dia diletakkan, dia akan jadi berkat. Dia akan menjadi solusi. Dia akan bermanfaat. Dia akan berkontribusi kepada komunitasnya. Sebaliknya orang yang kena mentalnya down, terpuruk, dia gagal fokus, tidak konsentrasi, jadi kurang energik, kurang semangat, kurang sukacita, dan dia menjadi kurang produktif, kurang bermanfaat, dan kurang atau tidak berkontribusi kepada komunitasnya. Kalau ini dilanjutkan, dia jadi beban bagi keluarganya, beban bagi komunitasnya. Karena dia menunjukkan energi yang lemah, wajah yang penuh dengan pikiran yang tertekan. Dan Bapak Ibu, orang yang kena mental ini jangan main-main. Kalau ini enggak diatasi, dia bisa stres, depresi, frustrasi, bunuh diri. Itu urutannya. Jadi enggak boleh kita juga anggap enteng ketika ada orang bilang sama kita, wah aku ini maunya mau mati aja. Nah ini sering kita lihati orang-orang yang seperti ini. Saya berkali-kali di WA orang-orang yang berkata, aku mau mati aja. Aku mau mati aja. Hati-hati. Ucapan itu nanti ditangkap iblis dan jadi bagimu. Ibu dan bapak cepat mati. Don't do it. Jangan pernah ucapkan, aku mau mati aja. Aku mengerti mungkin ibu letih, bapak letih, anak-anakmu letih. Semuanya sudah letih. Sehingga orang yang letih ingin mati aja. Itu yang diinginkan iblis. Yohanes 10 ayat 10, iblis datang untuk membunuh, membinasakan, untuk mencuri. Oleh karena itu hati-hati. Saya pun pada masa kritis hidup saya dalam hubungan pernikahan, saya juga pernah berpikir, lebih bagus mati aja begini. Apa artinya? Saya merasa gak ada guna. Jadi artinya semua orang ketika orang kena mental itu iblis masuk kepada pikiran seseorang. Hati-hati, jangan berlama-lama. Tidak salah ibu menghubungi pendeta, konselor, bahkan psikiater. Beberapa orang yang baru datang ke gereja, ketemu saya dari luar kota, saya anjurkan kalau memang dibutuhkan psikiater, boleh. Karena psikiater juga adalah
alatnya Tuhan untuk menolong orang sehat mental. Tapi ada juga yang saya anjurkan, saya pikir ini nggak harus ke psikiater. Ini cukup dengan ibu menyemangati dirimu dengan beriman kepada Tuhan, jaga pola makan, berolahraga, apalagi kan orang gangguan asam lambung ya. Orang gangguan asam lambung, kemudian ada masalah hidup yang berat, mana duluan itu? Masalah hidup yang berat baru asam lambung atau masalah hidup yang berat? Biasanya ada riwayat orang punya masalah hidup yang pahit, yang kena mental tekanan batin, berbulan dan bertahun, menahun, yang menjadi pikirannya dan menimbulkan asam lambungnya naik. Asam lambung yang naik inilah yang disebut nanti bisa menjadi panas dalam bagian lambungnya dan bisa naik sampai ke tenggorokannya. GERD anxiety. Jadi dia cemas, overthinking, berlebihan dipikirkannya masalah itu. Makanya salah satu terapinya adalah melepaskan pengampunan. Jangan genggam rasa sakit yang ada di hidupmu. Semakin kita genggam rasa sakit dan marah, kecewa, itu semakin sakit kita. Tapi semakin dilepaskan, let it go, saya percaya kita makin sehat. Let it go artinya adalah serahkan kepada Tuhan. Jadi ada bagianmu memikirkan, ada bagian kita memikirkan, melakukan semampu kita. Kita Roma 12 katakan begini, ada batas-batas kemampuan pikiran manusia. Jangan memikirkan lebih daripada batas kemampuanmu. Itu Roma 12 ayat 3. Jadi setiap orang sudah ada batas-batas berpikirnya. Nggak usah dipaksakan. Semampu kita pikirkan solusinya bagaimana ke depan. Di luar kemampuanmu, lepaskan ke Tuhan. Let it go. Coba tulis di kolom. Let it go. Tulis di kolom. Let it go. Tuliskan. Ya, let it go. Tulis di dalam kolom-kolom yang ada. Artinya apa? Lepaskan rasa sakitmu. Udah puji Tuhan. Saudara tulis let it go. It itu apa? Rasa sakitmu, rasa kecewamu, rasa kepahitanmu, rasa ketertolakanmu, rasa engkau dikhianati, rasa dendammu, bencimu, gerammu, panas hatimu, amarahmu. Let go. Let go. Jangan genggam. Jangan genggam. Lihat tangan saya dua-dua. Kalau saya genggam, apa yang terjadi? Sakit. Sakit. Makin ku genggam, contoh ya, kok begini istriku, kok begini anak-anakku, kok begini pasanganku, kok begini mertuaku, kok begini pengkhianatan yang kurasakan, kok bertahun orang lain pasangannya baik. Nah, perhatikan baik, pembandingan itu toksik. Jangan pernah pembandingan. Dan itu juga belum tentu dia lebih baik. Karena orang akan cenderung tidak menunjukkan masalahnya. Tiap orang punya penderitaan. Jadi orang yang menggenggam, kok begini pasanganku, kok begini istriku, kok begini suamiku, begini anak-anakku, begini mertuaku. Semakin kuat genggaman amarah, semakin kuat genggaman bencimu, engkau semakin sakit. Apa yang saya lakukan kalau sudah begini? Maka sebaiknya saya pelan-pelan dengan pertolongan Roh Kudus. Roma 5:5 dikatakan oleh Roh Kudus kita mampu mengasihi. Jadi mengasihi bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Roh Kudus. Dengan pelan-pelan kita minta kekuatan Roh Kudus sehari, 2 hari, seminggu mungkin. Karena ada juga orang beda-beda hari ya. Ada orang yang mampu seketika, ada orang butuh waktu. Ada orang waktu yang panjang karena terlalu sakit dikhianati 10 tahun, 20 tahun. Terlalu sakit yang dilakukan oleh pasangannya. Cerita kita beda-beda. Tapi tidak ada pilihanmu. Demi kesehatan mentalmu, demi kesehatan dirimu, let it go. Rasa sakitmu pelan-pelan kau buka, kau lepaskan. Kau lepaskan pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan. Artinya apa? Serahkan kepada Tuhan. Berserah. Inilah level iman yang tertinggi di Alkitab. Berserah kepada Tuhan. Bukan menyerah, berserah. Serahkan kepada Tuhan apa yang tidak mampu kau ubah.
Serahkan kepada Tuhan apa yang tidak mampu kau pikirkan. Let it go. Maka doa saya seperti ini Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, mampukanlah saya mengubah apa yang dapat kuubah. Kedua, Tuhan, mampukanlah saya menerima atau berdamai dengan apa yang tidak bisa kuubah. Jadi Tuhan mampukan saya menerima apa yang tidak bisa kuubah. Apa yang tidak bisa kuubah? Masa lalu yang pahit tidak bisa kita ubah. Tidak ada orang yang bisa masuk ke masa lalu. Kita hanya bisa hidup sekarang untuk masa depan yang lebih baik. Mau jungkir balik, tidak bisa kembali kepada masa lalu. Jadi apa yang kita lakukan? Kita dimampukan Tuhan berdamai dengan masa lalu. Berdamailah dengan masa lalumu. Terimalah, memang itu cerita hidupmu ada yang pahit. Jadi kalau saudara lihat gambar, ada yang gelap, ada yang terang. Itu cerita hidupmu ada yang pahit, ada yang menderita. Ada yang terang, ada yang baik, ada yang menyenangkan. Jadi hidup itu seperti lukisan. Lukisannya itu tidak akan baik kalau semua cerah. Tapi akan baik kalau ada warna gelap. Oleh karena itu saudara, saya mengajak sama saudara, engkau tidak bisa mengubah masa lalu. Yang kedua, engkau tidak bisa mengubah pasangan. Engkau tidak bisa mengubah anak-anakmu. Engkau tidak bisa mengubah orang lain. Engkau tidak bisa mertuamu, engkau tidak bisa mengubah mertuamu, engkau tidak bisa mengubah ipar-iparmu, edamu. Yang bisa kau ubah dirimu sendiri, responmu. Kita pun tidak bisa mengubah keadaan global ekonomi, krisis global. Kita itu nggak bisa, kita harus hadapi kalau terjadi krisis global. Kita harus hadapi. Bencana alam kita nggak bisa ubah, ya kita harus hadapi. Jadi jujur dalam hidup ini ada yang tidak bisa kita ubah. Nah ini yang sering sekali orang jadi kena mental. Ingin mengubah pasangan. Engkau berjuang dengan kata-katamu ingin mengubah pasangan. Dan akibatnya engkau gagal. Dan engkau semakin down. Ini pertanyaan banyak di TikTok, di YouTube, Instagram, Facebook selalu mereka bertanya, Pak Pendeta, bagaimana aku bisa mengubah pasangan? Enggak bisa. Pekerjaan sia-sia ingin mengubah pasangan. Pekerjaan sia-sia. Itu urusan Tuhan. Itu bagian Tuhan mengubah manusia, bukan bagian kita. Makanya banyak orang semakin kena mental, makin down. Karena ingin mengubah. Aku dulu begitu, saya begitu. Pernah. Kayak mana ya supaya istriku ini berubah? Fokusku adalah bagaimana supaya istriku berubah. Sekarang tidak, fokusku bagaimana aku berubah. Bahkan saya selalu ajarkan kan semua kepada kita, keluarga-keluargaku. Masih ingat doa yang saya ajarkan? Tuhan Yesus ubahlah saya, ayo sama-sama katakan. Tuhan Yesus ubahlah saya, supaya lewat perubahan saya, keluarga saya diselamatkan. Jadi fokus kita adalah perubahan diri sendiri. Saya begitu dalam memimpin gereja, memimpin Yayasan Betel Cabang Sumatera Utara. Saya memimpin keluarga saya, memimpin kehidupan saya adalah dengan berfokus kepada perubahan hidup saya. Saya tidak berfokus kepada perubahan hidup orang. Ya, tentu kita mengharapkan, mengimani supaya pasangan kita berubah, anak-anak kita berubah, itu bagus. Mengharapkan, mengimani itu bagus. Mengharapkan, mengimani komunitas kita berubah bagus. Tapi kita harus jadi teladan dulu, itu loh. Tuhan mau pakai kita lewat perubahan hidup kita, sekeliling kita diubahkan. Nah di sini yang sering saya lihat, Bapak Ibu, sering orang semakin kena mental. Saya berdoa, yang saudara lakukan pertama adalah serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Itu yang pertama. Maka Filipi 4 ayat 6 itu dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan.
Saudara tahu tulisan itu dibuat Rasul Paulus dalam penjara. Dari dalam penjara dia menuliskan ini kepada jemaat di Filipi dan jemaat Tesalonika supaya tetap bersuka cita meskipun banyak penderitaan. Supaya tetap bersuka cita meskipun banyak yang mengejar mereka karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Jadi latar belakang nats yang saya bacakan tadi Filipi dan Tesalonika adalah Rasul Paulus dalam penjara tertekan sebenarnya, tetapi dia mampu mengelola tekanan batinnya. Dia mampu mengelola mentalnya supaya sehat. Harusnya kan yang di luar penjara memotivasi yang dalam penjara. Tapi Rasul Paulus tidak. Dari dalam penjara dia yang memotivasi, menginspirasi jemaat yang ada di Filipi, jemaat yang ada di Tesalonika, supaya bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa Rasul Paulus menekankan itu? Dan Alkitab berkata Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebab saat kita gembira, saat kita bersukacita, saat kita tertawa, tersenyum, maka hormon endorfin, hormon kebaikan, hormon bahagia akan keluar di otak kita. Dan itu adalah sebagai painkiller, menghilangkan rasa sakit di otak kita. Makanya saya ajak sama saudara, kelolalah emosimu, amarahmu dengan baik. Supaya saudara bisa tertawa walaupun ada masalah. Karena Tuhan mau kita tetap bersukacita, tertawa walaupun semenderita apapun kita. Ada loh orang satu hari pun gak ada ketawa. Ada lagi seminggu pun gak ada ketawa. Ada lagi sebulan pun dia gak pernah ketawa. Ada lagi setahun mungkin dia gak pernah ketawa. Sehingga ada orang ketika orang melihat dia ketawa, maka orang berkata mujizat itu terjadi. Karena dia gak pernah ketawa, jarang. Saya pernah jumpai orang ketemu saya dia ketawa, baru dia bilang udah lama loh saya tidak ketawa. Jangan ya, saudara sakit mental namanya itu. Kalau bapak ibu tidak tertawa dalam sehari, kasihan. Dalam seminggu, bayangkan kalau sehari nangis, seminggu nangis, sebulan nangis. Betapa hancurnya jiwamu, mentalmu, ya kena psikis dan tubuhmu sakit. Makanya ada namanya psikosomatik. Psikosomatik itu kan adalah tubuhmu sakit karena jiwamu sakit. Jadi dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Dalam jiwa yang sakit terdapat tubuh yang sakit. Itu yang sebenarnya. Bukan dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Jiwamu yang sehat, tubuhmu akan sehat. Ya, itu buktinya endorfinmu keluar. Hormon kebahagiaan, painkiller, pembunuh rasa sakit, itu sejenis morfin loh. Endorfin itu sejenis morfin yang mampu menghilangkan sakit. Itu morfin itu kan dipakai dunia kedokteran, penghilang rasa sakit yang paling kuat. Di otak kita ada namanya endorfin. Kedua, kalau kita tertawa, maka pembuluh darah kita akan melebar. Oksigen cukup di otak, oksigen juga cukup di jaringan kaki, hilang kebas, dan hilang migrain, sakit kepala sebelah, hilang juga vertigo, oyong, bahasa Ibraninya mirdong, ya, bahasa Ibrani maksudnya bahasa Margasi Barani, hilang mirdong. Saudara, jadilah orang yang bisa tetap tertawa walaupun banyak masalah. Ya, bagaimanapun caranya harus dilakukan. Tapi Alkitab mengajarkan kita bersukacitalah dalam Tuhan. Jadi bagaimana supaya bisa tertawa? Serahkan kepada Tuhan dan bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan. Ya, saya begitu, saya sadari. Jadi kita bersukacita inside to outside. Jadi jangan buat sukacitamu dari orang lain ke saya, ke dalam. Kalau kita membuat dari outside to inside, terbalik. Jadi sukacita kita dari inside Tuhan Yesus kepada keluar kepada komunitas kita outside. Saya mengajak sama saudara, jaga kesehatan mentalmu. Ya, penting olahraga, penting.
Semangati, saya olahraga jalan kaki 1 jam sehari. Ya, penting saudara juga menikmati matahari. Jangan berkurung-kurung terus. Orang yang anxiety ini kan takut berlebihan, cemas berlebihan. Terlalu berlebihan memikirkan sesuatu yang belum terjadi, overthinking. Jadi orang yang anxiety ini selalu waspada. Nah, ini kena mental dia, gangguan juga di jiwanya ini, tekanan. Dia menjadi pribadi yang selalu waspada pada sesuatu yang belum terjadi. Overthinking. Jadi nggak tenang hidupnya. Ingat Matius 6 ayat 3-4. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Jangan kamu khawatir. Artinya apa? Kalau hari ini kita hidup, nikmati hari ini, hidup dengan maksimal. Masalah besok, udah percayakan ke Tuhan. Yang penting kita hidup besok, bersyukur, berdoa, kerja benar. Nggak usah pikirin masalah besok apa, masalah 2 hari lagi apa, masalah 3 hari lagi apa. Nggak usah. Pikirkanlah hari ini aku hidup, aku mau benar-benar hidup dalam Tuhan, bekerja dengan benar, dan aku beriman kepada Tuhan. Selebihnya bagian Tuhan. Besoknya lagi hidup begitu aja. Hari ini aku hadapi masalahku bersama dengan Tuhan, aku percayakan kepada Tuhan. Aku mau bekerja dengan benar. Besoknya lagi begitu. Nggak terasa udah sebulan. Nggak terasa setahun. Saya melatih diri saya begitu. Hidup sehari demi sehari. Hari ini apa yang bisa saya kerjakan dengan maksimal. Apa yang bisa saya lakukan dengan benar. Dan saya belajar tertawa di tengah-tengah pekerjaan saya yang banyak. Saya juga tertawa. Dan saya adalah salah satu suami ya yang suka membuat istriku tertawa. Karena dulu kami pernah perang saling menyakiti, melukai. Saya mengejar kesalahan saya. Saya menebus kesalahan saya. Saya menebus ketertinggalan saya. Jadi saya paling senang kalau sampai ke rumah, saya berpikir di jalan bagaimana membuat istriku ketawa. Ya kurencanakan bagaimana membuat anak-anakku ketawa. Kan bahaya kalau laki-laki lain yang membuat dia ketawa, itu kan bahaya. Saya yang membuat dia ketawa. Selain saya berpikir bawa makanan, saya berpikir bagaimana istriku bahagia bersamaku. Bagianku adalah membuat istriku bahagia tertawa. Kalau dia tertawa, dia makin awet muda, dia makin segar. Masalah pasti ada, masalah pasti ada. Sekarang ini pun saya punya masalah. Tapi saya harus belajar mengelola masalah itu dengan porsinya. Selebihnya percayakan kepada Tuhan dan tetap tertawa. Lakukan bagianmu menghadapinya, serahkan ke Tuhan dan tetap tertawa. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sini ada bapak-bapak, sukalah membuat istrimu tertawa. Kalau ibu-ibu, sukalah membuat suamimu tertawa, bercanda. Nah, yang kadang-kadang jahatnya suami suka membuat istri orang lain ketawa. Nah, ini menjadi masalah. Suka membuat anak gadis orang lain ketawa. Sampai di rumahnya istrinya beku. Istrinya disalibkan. Istrinya nggak dicakapin, nggak dibuat joke, nggak dibuat humor, nggak ada pujian. Nah, ini memang suami yang juga sudah gangguan jiwa. Istrinya dibuatnya menderita, istri orang lain dibuatnya bersenang-senang. Gajinya dikasihnya kepada perempuan lain, istrinya dibuatnya susah. Kalau itu pun terjadi kepadamu ibu, ibu harus menghadapinya seperti saya katakan tadi. Hadapi dengan iman, lakukan bagianmu sebisamu, serahkan kepada Tuhan, dan ibu tetap tertawa. Tragedi jadi komedi. Jadi ibu harus tetap menata amarahmu, emosimu, jiwamu supaya sehat. Senangkan juga dirimu, jangan larut dalam duka. Kan kitab Tesalonika katakan jangan larut dalam duka. Itu kan bicara kematian ya, jangan larut dalam kematian. Saya juga bisa katakan jangan larut dalam kesedihanmu. Kalau suamimu lari, kalau istrimu lari, jangan larut. Sebagaimanapun fokus utama kepada Tuhan. Yang kedua bagaimana ibu sehat. Dengan sehat bisa menghadapi masalah. Karena maunya iblis lewat masalah itu banyak orang susah dan menderita. Ya, ibu dan bapak ini yang saya sampaikan. Jadi yang pertama itu bagaimana supaya sehat, hanya dekat Allah saja aku tenang. Berdoa, datang kepada Tuhan. Kedua, jaga pikiranmu, Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah apa yang baik, yang benar,
yang suci, yang mulia, yang sedap didengar, kebajikan, pikirkanlah semua itu. Jadi Roma 12 ayat 3 katakan ada batas pikiran kita. Filipi 4 ayat 8, ya saya belajar menguasai pikiran saya. Memikirkan yang baik, memikirkan yang benar, yang suci, yang sedap didengar, kebajikan. Pikirkan semua itu. Jadi saya tidak pikirkan yang buruk. Saya tidak pikirkan hal-hal yang najis. Saya tidak pikirkan hal-hal yang menyakiti saya. Karena peperangan itu ada pada pikiran kita. The battle in your mind. Menang dalam pikiran, kita akan menang di luar. Jadi orang itu cemas, orang menjadi depresi, stres adalah bermain di pikirannya. Ini medan peperangan. Makanya pikiran kita ini harus dilatih untuk memikirkan yang baik. Sesuai dengan Filipi 4 ayat 8. Bingkai menjadi pikiran yang sesuai dengan harapan Kristus. Percayalah ketika ibu dan bapak datang ke Tuhan melatih pikiran, maka damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiranmu. Ini yang mau saya sampaikan kepada kita semua. Semangat menjalani kehidupan berumah tangga yang penuh dengan suka duka. Tapi saya percaya di dalam Tuhan Yesus keluarga saudara bisa dipulihkan. Ya, yakinlah kalau ibu tetap beriman, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Datanglah kepada Tuhan Yesus dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat Tuhan semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan tayangan ini. Ada banyak pasangan yang kena mental oleh pasangan. Ada banyak istri yang kena mental oleh suaminya. Ada juga suami yang kena mental oleh istrinya. Ada anak-anak yang kena mental oleh orang tuanya. Ada orang tua yang kena mental oleh anak-anaknya. Ada menantu yang kena mental oleh mertuanya dan iparnya. Ada mertua yang kena mental oleh kelakuan menantunya. Banyak terjadi dalam keluarga kena mental. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus bekerja. Oleh kuasa-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Keluarga-keluarga yang menyaksikan tayangan ini, Engkau sedang bekerja. Jikalau ada di antara mereka yang kena mental, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bagi engkau yang kena mental, taruh tangan satu di hatimu, angkat tangan kananmu. Bagi engkau yang mengalami kena mental, jiwamu tertekan, engkau psikis, hilang semangat, sukacitamu berkurang. Bahkan engkau sudah jarang ketawa. Engkau lebih banyak menangis, sedih dan susah. Bahkan engkau mengasihani dirimu sendiri. Hamba-Mu berdoa, jikalau ada di antara mereka yang angkat tangan kanan dan menaruh tangan kiri di hati mereka, hamba-Mu berdoa dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau sedang bekerja. Baik mereka di kota Medan, di luar kota Medan, di Jakarta, di Batam, di Ambon, di Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Papua, NTT, dimanapun mereka berada Tuhan, di Jawa, Sumatera Utara, di Sumatera ini, hamba-Mu berdoa melepaskan kuasa Tuhan. Bagi engkau yang sedang kena mental, Tuhan mengasihi-Mu. Tuhan menyembuhkan segala kepahitan hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau sembuh. Lepaskan pengampunan. Aku berdoa dari tempat ini, dari Medan ini, kepadamu, keluargaku yang di online. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan kepada orang yang menyakitimu. Lepaskan pengampunan kepada orang yang membuat engkau kena mental, yang menjadikan pikiranmu hancur, jiwamu hancur. Hari ini terimalah dengan pengampunan dan kuasa Tuhan, engkau sembuh. Engkau sembuh. Let it go. Let it go. Lepaskan. Rasa sakitmu kau lepaskan. Rasa kecewamu kau lepaskan. Rasa marah gerammu kau lepaskan. Lihat, pada waktu engkau melepaskannya, Tuhan bekerja menyembuhkan engkau. Lepaskan. Mungkin ada pasanganmu yang selingkuh, suamimu selingkuh, istrimu yang selingkuh, anak-anakmu yang tidak menghormati engkau,
Dalam Tuhan Yesus aku berkata, lepaskan pengampunan. Lepaskan. Jangan genggam. Lepaskan pengampunan. Ini waktu kita berdoa kesembuhan jiwa kita. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. Beberapa di antaramu sangat pahit cerita hidupmu tersakiti. Engkau ditolak, engkau dibandingkan, dikhianati, dilukai. Hari ini Tuhan Yesus katakan, lepaskan pengampunan supaya engkau sehat, sembuh dalam nama Yesus. Jangan genggam amarah dan dendammu. Terima kasih Bapa. Kami percaya pernikahan demi pernikahan akan dipulihkan. Keluarga demi keluarga semakin dipulihkan. Kami berdoa dalam nama Yesus, banyak keluarga dimenangkan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Apapun sakit penyakit mereka, dalam Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Oleh kuasa bilur-bilurnya, engkau sembuh dan urapan Tuhan mengurapi engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu bagi mereka juga yang sedang berjuang masalah keuangan ekonomi. Tuhan tolong mereka yang sedang berjuang mencari, mendapat keturunan, mendapat jodoh, mendapat pekerjaan, menjual rumah. Apapun yang sedang mereka minta doakan lewat menara doa ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjawab doa-doamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus, memberkati kita yang percaya saat ini sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.